Halo semua, salam sehat. Kembali lagi bersama saya, Fandi, dalam pembahasan matematika. Materi kita kali ini adalah logaritma. Mari kita lihat bagaimana pembahasan tentang logaritma. Pada pembahasan sebelumnya, Anda telah mempelajari mengenai bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Misalnya 2 pangkat 4 adalah 16. 2 itu disebut sebagai basis, 4 disebut pangkat atau eksponen, dan 16 sebagai hasil pemangkatan 2 oleh bilangan 4. Jika pertanyaannya sekarang kita balik, 2 pangkat berapa menghasilkan nilai 16? 2 dipangkatkan berapa? Pasti jawabannya adalah 4. Operasi kebalikan dari menentukan nilai perpangkatan menjadi menentukan pangkatnya itu disebut sebagai operasi logaritma, yang dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dalam bentuk logaritmanya ditulis 2 log 16 sama dengan 4. Nah, secara umum, jika X pangkat X sama dengan A pangkat N itu dalam bentuk pangkat, maka dalam bentuk logaritmanya kita bisa tulis A log X sama dengan N. Dan sebaliknya, jika A log X sama dengan N, maka bentuk pangkatnya adalah X sama dengan A pangkat N. Jadi itulah hubungan antara bilangan berpangkat dan bilangan logaritma yang bisa lebih jelas kita lihat dalam bentuk ini. A log X sama dengan N. Dalam bentuk pangkatnya ditulis X sama dengan A pangkat N. Dengan keterangan, A adalah bilangan pokok atau basis, X adalah numerus, dan N adalah hasil logaritmanya. Berikut kita lihat tentang sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, A log A sama dengan 1. Jadi setiap bilangan yang sama, ada bilangan pokok A dengan bilangan numerus A, itu hasilnya selalu 1. Ya. Kemudian sifat yang berikut, A log 1 itu sama dengan 0. Dan untuk bilangan dengan basis 10, log 10 sama dengan 1. Keterangannya, ini bisa dibuktikan dalam setiap bilangan A log A sama dengan 1, dikarenakan A pangkat 1 itu sama dengan A. Untuk setiap bilangan A log 1 sama dengan 0, itu karena A pangkat 0 sama dengan 1. Dan untuk bilangan basis 10-nya, selalu kita lihat basis 10 dengan numerus 10 itu akan menjadi log 10 sama dengan 1. Yang artinya kelipatannya bisa menjadi basis 10 dengan numerusnya 100, itu hasil logaritmanya misalnya log 100 sama dengan 2. Yang artinya log 1000 juga sama dengan 3, dan seterusnya. Sifat yang kedua, untuk A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan seterusnya. Bentuk operasinya A log X tambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Jadi hubungannya, kalau operasi tambah, bisa kita gabungkan menjadi operasi perkalian. Sifat yang ketiga, kebalikannya. A log X kurang A log Y sama dengan A log X per Y. Dari operasi pengurangan, kita gabungkan menjadi operasi pembagian. Berikutnya, contoh soal dari kedua sifat yang tadi, atau beberapa sifat yang tadi, kita bisa lihat. Nilai dari 2 log 48 tambah 5 log 50 kurang 2 log 3 kurang 5 log 2 adalah, pilihan jawabannya di sini ada A sampai E. Penyelesaiannya kita bisa lihat 2 log 48 tambah 5 log 50 kurang 2 log 3 kurang 5 log 2. Yang memiliki bilangan pokok yang sama itu yang bisa digabungkan, yaitu 2 log 48 dan 2 log 3 dengan operasi pengurangan, dan 5 log 50 dikurang 5 log 2 dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 5. Sehingga menjadi 2 log 48 kurang 2 log 3 tambah 5 log 50 kurang 5 log 2. Operasinya menjadi 2 log 48 dibagi 3 karena operasinya pengurangan,
ditambah 5 log 50 per 2. Sama juga operasinya pengurangan. Sehingga menjadi 2 log 16 ditambah 5 log 25. Nilai dari 2 log 16 adalah 4 dan 5 log 25 adalah 2. Sehingga dijumlahkan menjadi 6. Berikutnya sifat yang keempat, A log X pangkat N sama dengan N kali A log X. Kalau kita perhatikan, pangkat yang tadinya di belakang kita angkat dan letakkan taruh di depan. Kemudian dikalikan dengan A log X. Sifat yang kelima, A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M dikali A log X. Kalau kita perhatikan, pangkat yang di belakang yang tadinya N itu dibagi dengan pangkat yang ada di depan, yaitu M. Jadi N per M dikali A log X. Itulah sifat yang kelima. Contoh, sederhanakanlah bentuk logaritma berikut. 8 log 32 tambah 8 log 16 kurang 8 log 128. Penyelesaiannya, operasi tambah 32 dan 16 kalau digabungkan menjadi perkalian, sedangkan pengurangannya 128 kalau digabungkan menjadi pembagian. Yang artinya bentuknya menjadi 8 log 32 kali 16 per 128. Hasilnya adalah 8 log 4. 8 log 4 masing-masing kita ubah ke dalam bilangan pokok 2 dengan pangkat 2 pangkat 3 itu hasil dari 8 dan 2 pangkat 2 itu hasil dari 4. Sehingga berdasarkan sifat yang tadi, pangkat yang di belakang boleh dibagi dengan pangkat yang di depan, yaitu 2 per 3. 2 per 3 dikali 2 log 2, yang hasilnya adalah 2 per 3. Karena nilai dari 2 log 2 adalah 1. Berikutnya sifat ke-6, A log X sama dengan P log X per P log A, atau bisa juga diganti dengan 1 per X log A. Itu sifat yang ke-6. Dan sifat yang ke-7, A log X kali X log Y sama dengan A log Y. Yang dihilangkan kalau kita perhatikan di sini adalah X dan X dengan syarat bahwa ada operasi perkalian dan bilangan di belakang itu harus sama dengan bilangan di depan. Sini. Jadi yang diambil sisanya adalah A dengan Y. Menjadi A log Y. Berikutnya sifat ke-8. A pangkat A log X sama dengan X. Jadi syaratnya harus sama bilangan pokok di bawah. Dan A yang di depan, bilangan yang di depan logaritma. Itu yang diambil adalah nilai log X-nya. Maka hasilnya adalah X itu sendiri. Sifat ke-9. A pangkat N dikali dengan A log X sama dengan X pangkat N, yaitu bilangan di belakang X dikali dengan dipangkatkan dengan N yang di depan. Berikutnya kita lihat contoh soal. Di sini ada dua, kita lihat yang pertama. Sederhanakanlah bentuk logaritma berikut. 2 log 25 dikali 3 log 8 dikali 5 log 9. Jawabannya, 2 log 25 dikali 3 log 8 kali 5 log 9 sama dengan 2 log 5 pangkat 2 hasil dari 25. 3 log 2 pangkat 3 itu hasil dari 8. Dan 5 log 3 pangkat 2 itu hasil dari 9. Berikutnya, seperti sifat-sifat sebelumnya, pangkat yang ada di belakang kita boleh letakkan di depan, yaitu 2. 2 dikali 2 log 5. Dikali pangkat yang di belakang juga taruh di depan, 3 kali 3 log 2, dikali lagi dengan pangkat yang di belakang yaitu 2, dikali 2 kali 5 log 3. Sehingga perkalian yang kita sederhanakan menjadi 2 kali 3 kali 2, diambil dari bilangan-bilangan di depan logaritma, kemudian dikali dengan 2 log 5 kali 3 log 2 kali 5 log 3. Berikutnya hasil dari 2 kali 3 kali 2 yaitu 12. Dan ini kita bisa pindahkan 5 log 3 yang tadinya di belakang kita taruh di tengah. Menjadi 2 log 5 dikali 5 log 3
dikali 3 log 2. Dengan maksud supaya ada bilangan yang sama berdasarkan sifat yang tadi. Kalau ada operasi perkalian, kemudian bilangan yang mengikutinya sama, itu boleh kita hilangkan. Di sini ada 2, yaitu 5 dengan 5 dan 3 dengan 3. Yang artinya kita bisa mengambil bilangan yang paling depan, yaitu 2, dengan bilangan yang paling belakang, yaitu 2 juga. Sehingga menjadi 2 log 2. 12 dikali 2 log 2 itu sama saja dengan 12 dikali 1 yang hasilnya adalah 12. Demikian penyelesaian untuk soal bagian A. Bagian B. 2 pangkat 2 log 7 dikurang 9 pangkat 3 log 2 ditambah 5 pangkat 25 log 4. Berdasarkan sifat yang tadi, kalau ada bilangan yang sama, bilangan pokok dengan bilangan di depan logaritma, itu bisa kita ambil nilai di belakang logaritma saja, yaitu 7. Sehingga di sini kita taruh 7 saja. Kemudian 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Dan 25 yang di belakang itu kita ubah menjadi 5 pangkat 2, serta 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga berikutnya menjadi 7 kurang 2 pangkat 2. Kenapa di sini sisa 2 pangkat 2? Karena sifat yang tadi menyatakan kalau ada bilangan pokok yang sama 3 dengan bilangan di depan logaritma 3, kita bisa mengambil bilangan di belakang logaritma dipangkatkan dengan pangkat 2 yang di depan, sehingga menjadi 2 pangkat 2. Berikutnya 5 pangkat 5 pangkat 2 log 2 pangkat 2. Sama seperti tadi, pangkat yang di belakang dibagi pangkat yang di depan menjadi 2/2 dikali 5 log 2. Sehingga hasilnya adalah 7 kurang 4, hasil dari 2 pangkat 2, ditambah 5 pangkat 5 log 2. Kenapa di sini tinggal tersisa 5? Karena 2/2 sama dengan 1. Berikutnya 7 dikurang 4 ditambah 2. Kenapa sisanya 2? Karena sifat yang tadi menyatakan kalau ada bilangan pokok yang sama, 5 dengan bilangan di depan logaritma, kita ambil saja bilangan di depan logaritma, di belakang logaritma, yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah 7 dikurang 4 ditambah 2 sama dengan 5. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang logaritma, yang adalah materi lanjutan dari bentuk akar dan juga lanjutan dari bilangan berpangkat atau eksponen. Sekian pembahasan kita, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.